Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Hidayatullah dari Prodi Agribisnis Hortikultura. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penyerapan unsur hara pada tanaman. Mekanisme penyerapan unsur hara pada tanaman dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui akar dan melalui daun. Proses penyerapan unsur hara melalui akar. Menurut Hakim, penyerapan unsur hara melalui akar terjadi dengan tiga cara, yaitu intersepsi akar, aliran massa, dan difusi. Pertama, intersepsi akar. Mekanisme yang terjadi pada intersepsi akar adalah pergerakan akar tanaman yang memperpendek jarak antara tanaman dengan keberadaan unsur hara. Yang kedua, aliran massa. Mekanisme aliran massa adalah gerakan unsur hara di dalam tanah menuju ke permukaan akar bersamaan dengan gerakan massa air. 3. Difusi. Difusi terjadi karena konsentrasi unsur hara pada permukaan akar tanaman lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi hara pada larutan tanah, permukaan koloid liat, serta pada permukaan koloid organik. Proses penyerapan hara melalui daun. Proses penyerapan hara melalui daun terjadi karena adanya proses difusi dan osmosis. Difusi adalah peristiwa berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Sedangkan osmosis adalah perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi-permeable dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang berkonsentrasi pelarut rendah atau hipotonis ke konsentrasi pelarut tinggi atau hipertonis. Faktor-faktor yang menyebabkan membuka dan menutupnya stomata selain disebabkan oleh aktivitas sel penjaga, juga disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Penyerapan air oleh sel penjaga disebabkan oleh perbedaan potensial osmotik antara sel penjaga dan sel-sel di sekitarnya. Jika potensial osmotik protoplas sel penjaga lebih negatif daripada sel sekitarnya, maka akan bergerak masuk ke dalam sel penjaga secara osmosis sehingga mengakibatkan naiknya tekanan sel dan menyebabkan sel mengembung. Unsur hara dalam bentuk ion-ion yang berada pada permukaan daun akan bergerak masuk secara difusi dan osmosis ke dalam sel setelah stomata membuka. Masuknya ion-ion tersebut ke dalam sel tanaman terjadi secara bertahap. Mula-mula, molekul dan ion-ion zat terlarut menembus lapisan yang terselubungi permukaan dinding sel sebelah luar dengan proses difusi menuju dinding sel yang dilapisi oleh membran plasma yang bersifat impermeable terhadap ion-ion. Setelah melalui membran plasma, ion-ion masuk ke dalam sitoplasma. Di dalam sitoplasma, molekul dan ion-ion tersebut mengalami beberapa kemungkinan, yaitu diubah ke dalam bentuk lain, mengalami pengangkutan ke sel lain, atau diangkut oleh tonoplas menuju vakuola atau organel-organel lain dalam sitoplasma, antara lain seperti mitokondria, di mana terjadi proses respirasi sehingga dapat berperan dalam pertumbuhan tanaman. Sekian atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.